Lu pernah mikir gak sih, kenapa kalau tukang jualan bakso, gerobaknya pasti disenggol-senggol dulu sebelum mangkal? Ini bukan soal suara, tapi soal getaran. Lu harus merasakan tempatnya dulu. Kedengeran aneh ya? Tapi coba lu bayangin. Selama ribuan tahun, raja-raja besar di Nusantara setiap mau bangun pusat pemerintahan, istana, atau sekedar benteng, mereka nggak asal tunjuk. Mereka nggak cuma modal, ini tanahnya murah, bebas banjir. Mereka cari satu hal yang nggak keliaran tapi selalu jadi fondasi, titik pusaran energi. Benarkah pembangunan ibu kota negara, alias IKN Nusantara ini juga ikut-ikutan tradisi kuno para Raja Jawa dan Melayu mencari titik nol yang penuh dengan energi baik? Atau ini cuma dongeng warung kopi yang dibungkus jadi legenda kuno? Gua jamin setelah lu denger ini, cara pandang lu ke sejarah dan ke peta Indonesia bakal berubah total. Bukan cuma di Indonesia. Coba lu lihat kota-kota besar yang umurnya udah ribuan tahun, kayak Roma, Beijing, atau Kairo. Rata-rata dibangun di atas lokasi yang dibilang suci atau strategis karena adanya perpaduan elemen alam yang sempurna. Di Nusantara, raja-raja itu gokilnya mereka gak cuma lihat faktor pragmatis kayak deket sumber air atau jalur perdagangan. Mereka lihat faktor metafisik. Kalau lu orang Jawa, lu pasti tahu konsep Jangka Jayabaya dan keselarasan Merapi, Keraton, dan Laut Selatan. Itu bukan cuma garis lurus di peta, itu adalah poros kosmik. Raja adalah pusatnya, dan keraton harus jadi titik pusaran yang menghisap semua energi baik untuk melindungi kerajaan. Coba lu bayangin, Jakarta sekarang. Kenapa sih macet, banjir, dan tanahnya makin lama makin tenggelam? Dalam konsep kosmologi kuno, Jakarta itu ibaratnya keraton yang salah posisi, atau energinya udah habis. Makanya, ibu kota harus pindah. Ini bukan sekadar keputusan politik. Ini bisa jadi adalah laku, upaya spiritual dan kultural terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Banyak orang salah mengira bahwa konsep pusaran energi ini cuma klinik atau magic-magican yang diolesi dupa dan sesajen. Nggak gitu guys, ini harus kita kupas pakai analogi warung kopi. Bayangin, lo mau buka warung kopi paling rame sekomplek. Pusaran energi di sini bukan berarti lo harus manggil dukun biar kopi lo laris. Tapi lo harus milih lokasi yang 1. Akses strategis, dekat perempatan, banyak orang lewat. Kondisi tanah, gak banjir, pondasinya kuat. 3. Arah hadap. Pintu warung menghadap timur atau utara biar kena matahari pagi, bukan matahari sore yang bikin gerah. Nah, ini dia poinnya. Para raja kuno menggabungkan ketiga faktor tadi, tapi mereka membungkusnya dalam narasi spiritual. Kenapa? Karena saat itu, spiritualitas adalah legitimasi dan sains. Kalau raja bilang, dewa menunjuk lokasi ini, rakyat akan nurut. Tapi dibaliknya, lokasi itu pasti dekat sungai berantas yang subur, atau dekat sumber mata air alamin yang nggak pernah kering. Kita ambil studi kasus nyata, pindahnya ibu kota Mataram Islam dari Kartasura ke Surakarta. Pada tahun 1742, terjadi pemberontakan besar yang dikenal sebagai Geger Pecinan. Kartasura, ibu kota saat itu, hancur lebur dan berlumuran darah. Nah, secara spiritual, tanah yang sudah tumpah darah dianggap sial dan kotor. Raja Pakubuwono II gak bisa lagi mimpin dari sana. Energi kerajaannya sudah bocor. Apa yang raja lakukan? Dia gak langsung bangun di sebelah reruntuhan. Dia harus melakukan pencarian titik baru. Ini bukan main-main. Menurut catatan sejarah, dia mengirimkan abdi dalam paling pintar untuk mencari lokasi yang disebut kukuh bagaikan gunung, subur bagaikan hutan. Ini adalah kode. Kukuh bagaikan gunung, geologi stabil, jauh dari potensi banjir dan gempa. Subur bagaikan hutan, tanah gembur, mudah ditanami, dekat sumber air. Akhirnya, mereka memilih Desa Salah. Lokasi ini terletak di tikungan Sungai Bengawan Solo dan secara tradisional dianggap titik netral yang kuat. Ini adalah proses purifikasi total. Memindahkan ibu kota adalah membangun kembali pusaran energi yang baru, yang lebih murni dan lebih kuat. Ini mind-blowing. Lu bayangin, di saat yang sama di Tiongkok, kaisar-kaisar juga pakai prinsip Feng Shui untuk penempatan istana. Di India ada Vastu Shastra. Intinya sama, keseimbangan kosmik harus diwakilkan di tata letak kota. Ini bukan cuma kearifan lokal, ini adalah universal human need untuk hidup di tempat yang punya vibes bagus. Dan ini dia fakta mengejutkan yang mungkin gak pernah lu sangka.
Konsep pusaran energi itu bukan cuma soal tanah, tapi juga soal air. Kita sering lupa, peradaban kuno selalu dibangun di dekat sungai besar, Tigris Efrat, Sungai Kuning, Sungai Nil, dan di Indonesia kita punya Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Tapi di zaman Majapahit, lokasi Trowulan itu gokil. Dia ada di persimpangan 3 sungai besar, termasuk Brantas. Ini bukan kebetulan loh. Dalam konsep kuno, air itu adalah simbol dari kemakmuran, kehidupan, dan jalur komunikasi. Titik pertemuannya adalah power vortex yang sempurna. Kehidupan, irigasi buat sawah, makanan, komunikasi, jalur kapal, perdagangan, politik. Kemakmuran, hasil bumi yang melimpah. Jadi ketika Raja Hayam Wuruk menetapkan Trowulan sebagai ibu kota, dia nggak cuma mendirikan istana, tapi dia menancapkan pasak di titik geografis, ekonomis, dan spiritual paling kuat di Asia Tenggara saat itu. Dia menciptakan mikrokosm Trowulan yang merefleksikan makrokosm. Raja adalah pusat semesta di Trowulan, titik nol Nusantara. Oke, sekarang kita tarik garisnya ke masa kini, IKN Nusantara. Apakah Bapak Presiden juga cari titik pusaran energi? Secara harfiah mungkin nggak. Kita gak akan lihat ada ritual pembacaan primbon di TV buat nentuin letak Istana Negara IKN. Tapi secara konseptual, IKN itu mewarisi DNA pencarian titik pusaran yang dilakukan para raja kuno. Bedanya, pusaran energi masa kini namanya adalah keseimbangan, keberlanjutan, dan keadilan. Coba kita bedah kenapa Kalimantan Timur dipilih. 1. Stabilitas geologi. Kalimantan disebut-sebut sebagai Ring of Fire Free Zone. Hampir gak ada gempa bumi besar. Ini adalah versi modern dari konsep kukuh bagaikan gunung. Para raja kuno pasti ngiler banget sama lokasi seaman ini. 2. Posisi sentral. IKN ada di tengah-tengah Indonesia, bukan cuma fisik, tapi politik. Ini adalah upaya untuk menggeser pusaran politik yang terlalu Jawa-sentris selama ratusan tahun menuju titik tengah yang netral dan inklusif. Ini adalah rekonsiliasi kosmik antar pulau. Air dan lingkungan. Pembangunan IKN sangat menekankan Smart City dan Forest City. Ini adalah reinterpretasi modern dari konsep subur bagaikan hutan dan memanfaatkan air secara bijak. Ini adalah pembangunan yang mencari harmoni dengan alam, seperti yang dilakukan Majapahit saat memanfaatkan Sungai Brantas. Plot twist modern. Pusaran energi di IKN Nusantara mungkin bukan lagi soal tempatnya, tapi soal nama dan narasi. Kenapa namanya Nusantara? Nama itu adalah mantra. Itu adalah nama yang pernah diucapkan oleh Patih Gajah Mada, simbol dari ambisi tertinggi untuk menyatukan seluruh kepulauan. Dengan menamai ibu kota baru Nusantara, secara psikologis dan kultural, ini adalah upaya untuk menarik kembali seluruh kekuatan, kemakmuran, dan kejayaan masa lalu. Jadi, ketika arsitek modern merancang Istana Negara IKN, mereka mungkin nggak pakai weton atau arah mata angin keramat. Mereka pakai perhitungan Sustainable Drainage System, Zero Emission, dan Solar Panel. Tapi esensinya sama, mereka sedang mencari titik di mana harmoni manusia dan alam bisa bertemu. Intinya, pindah ibu kota. Dari Majapahit ke Demak, dari Kartasura ke Surakarta, sampai dari Jakarta ke Nusantara, semuanya punya benang merah, yaitu pencarian titik nol yang stabil, aman, dan punya legitimasi spiritual atau ideologis yang kuat. Dulu, para raja mendefinisikan power itu sebagai pusat semesta yang diwakilkan di keraton. Sekarang, kita mendefinisikan power itu sebagai stabilitas ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan politik. Tapi hasratnya sama. Kita ingin ibu kota kita jadi vortex atau pusaran yang menghisap semua hal baik dan memancarkan energi positif ke seluruh penjuru negeri. Pertanyaannya sekarang, kalau para raja kuno membangun keraton untuk menguasai alam, apakah kita membangun IKN Nusantara ini untuk selaras dan memelihara alam? Kita akan lihat. Coba lu komen di bawah. Menurut lu, apa energi utama yang paling dicari Indonesia di lokasi IKN Nusantara? Politik, ekonomi, atau spiritual? Dan jangan lupa, tahu gak sih lu fakta main bowling kayak gini cuma ada di sini. Klik subscribe biar lu gak ketinggalan cerita-cerita tongkrongan yang ngerubah cara lu lihat sejarah. Sampai ketemu di video berikutnya.